Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersekutu kembali. Pada saat ini saya mengajak kita belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 1-13. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tiap-tiap orang atau tiap-tiap keluarga punya kesusahan sendiri. Mungkin kita melihat orang lain kok hidupnya senang, saya kok susah. Tapi mungkin dia juga berpikiran yang sama. Orang lain kok hidupnya senang, saya kok susah. Karena tiap-tiap orang tentu punya kesusahannya sendiri. Saudara, kita mungkin pernah mendengar apa yang dikatakan, tiap-tiap keluarga punya salibnya sendiri. Tiap-tiap keluarga punya kesusahan sendiri. Tapi kita bersyukur dalam semua itu kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, pada saat ini tiap keluarga, tiap orang punya kesusahan. Ya, mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita sendiri yang paling tahu. Pada saat ini karyawan banyak yang susah karena gajinya sangat seret. Tapi para pengusaha juga susah karena mereka harus memikirkan bagaimana punya cash flow untuk membayar karyawannya. Pada saat ini ibu rumah tangga banyak yang susah karena uang belanja seret. Tapi bapak-bapak rumah tangga juga susah. Bagaimana memutar otak untuk mendapatkan uang agar dapur tetap mengepul. Pada saat ini para pengusaha juga susah karena nggak bisa buka lapak. Tetapi para profesional misalnya dokter juga banyak yang susah karena nggak bisa buka praktek seperti dulu. Saudara, para umat saat ini juga susah karena nggak bisa ibadah di gereja. Tapi jangan lupa bahwa pemimpin-pemimpin gereja juga susah karena banyak pengeluaran rutin yang harus dibayar, tetapi pemasukan atau persembahan saat ini seret sekali. Saudara, setiap orang punya kesusahan sendiri, tapi biarlah Tuhan tolong kita bagaimana kita tetap kuat di masa yang berat ini. Saya ingin mengajak kita belajar dengan tema tetap kuat di masa yang berat. Bagaimana kita dapat tetap kuat di masa yang berat? Firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 1-13 mengajarkan kepada kita 7 hal bagaimana tetap kuat di masa yang berat. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang kurindukan dan yang sukacitaku dan mahkotaku, berilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Saudara, di sini kita diajarkan satu hal, yaitu berdiri teguh di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak goyah dalam segala hal. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan dalam segala hal kita harus tetap berdiri teguh. Pada saat mengalami masa yang berat, jangan kita hanya melihat kepada masalah. Karena pada saat masalah yang berat, jangan hanya melihat ke sekitar kita, tapi kita memandang kepada Tuhan. Jangan hanya look down dan look around, tapi kita mau look up. Seperti yang kita pernah dengar yang lalu, ya, memandang kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup yang berat ini, berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah. Jangan sampai meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap teguh dalam iman kita kepadanya. Dan yang kedua, benahilah relasi dengan sesama kita. Filipi pasal keempat ayat yang kedua dan ketiga, Rasul Paulus berkata, "Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta juga kepadamu Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka." Paulus minta agar kedua tokoh wanita yaitu Euodia dan Sintike untuk sehati sepikir. Siapakah mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja. Mereka dulu bersama-sama Paulus merintis jemaat di Filipi. Sekarang mereka sedang tidak sehati sepikir. Mereka ada perselisihan. Relasi mereka tidak baik. Paulus minta kepada mereka agar mereka dapat membenahi relasi mereka. Bahkan dia meminta kepada Sunsugos, seorang jemaat senior di sana, seorang pemimpin juga, agar dia dapat menolong mereka supaya dapat sehati sepikir. Saudara, dalam kehidupan kita juga biarlah Tuhan tolong. Ada relasi yang kurang baik kita dapat benahi. Ada orang mengatakan ya 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu terlalu banyak. Intinya, sebagai manusia kita butuh orang lain sebagai teman, di mana kita dapat mencurahkan isi hati, susah dan senang, kita dapat saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi benahilah relasi. Dan hal yang ketiga, kendalikanlah hatimu. Firman Tuhan katakan kepada kita satu hal yang sangat penting. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi Tuhan mau agar kita dapat mengendalikan hati.
bukan dikendalikan oleh emosi kita, tapi kita harus mengendalikannya. Dalam masa susah ini, mungkin kita hidup dalam kekhawatiran, kesusahan, tapi firman Tuhan katakan agar kita dapat tetap bersuka cita. Dalam masa senang atau susah kita tetap bersuka cita, itu memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Di saat-saat berat kita tetap memelihara hati tetap senang dalam Tuhan, itu luar biasa sekali. Dan dialah Tuhan tolong agar hati kita tetap baik. Jangan biarkan hati kita melenceng, jangan membiarkan hati kita menjadi busuk, tapi tetap memperhatikan hati kita, tetap murni di hadapan Tuhan. Tetap memiliki hati yang baik. Dan adalah kebaikan hati kita itu juga diketahui semua orang dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita mewujud nyatakan dalam perbuatan kita yang baik. Jadi Tuhan tolong dalam masa berat ini, kendalikan hatimu. Jangan dikendalikan oleh emosi. Dan hal yang keempat dikatakan, berdoalah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan tolong kita. Dalam masa yang berat ini, jangan kita hanya khawatir. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa. Dan berdoalah dengan memohon kepadanya dan disertai dengan ucapan syukur. Dengan kita berdoa, kita menyerahkan masalah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, selain kita berdoa dan memohon, ucapan syukur. Dengan ucap syukur kita dapat ingat kepada kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Kita ingat kepada Tuhan yang baik. Kita ingat akan segala karyanya, segala berkatnya atas hidup kita. Sehingga kita mengucap syukur kepadanya. Saudara, dalam masa-masa berat ini, jangan lupa berdoa dengan ucapan syukur. Itu akan membawa kita untuk melihat, bukan hanya kepada masalah yang berat, tetapi juga kepada berkat-berkat Tuhan. Dan selanjutnya kita diajarkan untuk punya pikiran yang positif. Berpikirlah positif. Rasul Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mau memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Jadi kita tidak masukkan ke dalam pikiran kita semua yang negatif, semua yang bersifat kotor, sampah, tapi semua yang positif, semua yang baik. Saudara, bagaimana kita berpikir itu akan menjadi sumber masalah atau solusi masalah. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpikir. Semua yang benar, pikirkan itu. All truth is God truth. Baik kebenaran firman Tuhan, ilmu pengetahuan dan informasi yang benar, itu yang kita simpan dalam pikiran kita. Itu yang kita pikirkan. Bukan hoax, bukan sampah, tapi hal yang benar. Ya. Dan begitu juga semua yang mulia dan adil. Jangan pikirkan diri sendiri, tapi orang lain juga. Janganlah hanya memikirkan menang sendiri, tapi bagaimana keadilan, bagaimana memuliakan Tuhan dan juga memuliakan sesama kita. Semua yang suci, manis dan sedap dengar, pikirkanlah itu. Apa yang moralnya baik, cantik, menarik, enak dibicarakan, itu yang kita pikirkan. Itu yang kita nyatakan. Begitu juga firman Tuhan katakan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi apa yang kita masukkan dalam pikiran, yang kita pikirkan ada hal yang positif. Itu akan menolong kita dalam menghadapi masalah-masalah yang berat ini. Dalam masa-masa yang berat ini, Tuhan tolong kita. Jangan berpikiran negatif, tapi berpikiran positif. Pikirkanlah hal-hal yang positif. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang disebut, semua yang manis, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita pikirkan semuanya itu, saudara. Ya. Dan yang selanjutnya dikatakan kepada kita, agar kita dapat menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Paulus katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang kamu telah dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa artinya, saudara? Apa yang kita belajar, apa yang kita terima, kita dengar, kita lihat, kita lakukan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar dari guru kita, dari pengkhotbah, dari pendeta kita, jangan kita hanya dengar lalu lupakan. Tapi kita mau lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan.
Dia mengatakan orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, dia ibaratkan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kendati pun angin datang, banjir datang, gempa datang, rumah itu tetap kokoh. Tetapi orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, ibarat orang yang membangun rumah di atas pasir. Orang bodoh yang mendirikan atas pasir itu pasti akan mengalami kerugian. Sebab ketika hujan datang, banjir datang, dan angin melanda rumah itu akan roboh dan hebat juga kerusakannya. Demikian juga dengan kita. Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan juga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, agar kita dapat menanggung segala perkara dalam Tuhan. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, ada pepatah yang mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya apa, saudara? Ketika mau dikerjakan bersama-sama, baik perkara ringan ataupun perkara berat, pasti bisa diatasi. Dan kita bersyukur, Tuhan mau bersama-sama kita untuk menanggung perkara-perkara yang kita hadapi. Jadi segala perkara kita tanggunglah bersama dengan Dia di dalam Dia. Ya. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika masalah kita berat, jangan kita hanya pikirkan masalah, tapi kita pikirkan Tuhan yang bersama dengan kita. Mau menolong kita, mau menanggung perkara itu di dalam segala keadaan kita. Saudara, anggaplah ini kertas adalah masalah kita. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita atau seperti kita fokus kepada kertas, maka semua masalah itu akan ada di depan kita. Kita baca koran, masalah. Lihat SMS, masalah. Lihat WA, masalah. Lihat TV, masalah. Semua masalah. Tetapi ketika kita memenang kepada Tuhan, kita tahu ada Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah kita. Sehingga kita dapat melihat masalah itu menjadi proporsional. Melihat Tuhan yang besar, kita akan tahu perkara ini tidak terlalu besar. Kita dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan tolong kita. Hari-hari ini memang berat. Tidak gampang melaluinya. Tapi biarlah Tuhan tolong kita, saudara. Kita dapat menanggung segala perkara dalam Tuhan. Kita bisa tetap kuat di masa yang berat ini. Bagaimana kita dapat menghadapi segala masalah kita dan tetap kuat di masa yang berat ini? Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 7 mengajarkan kepada kita, Filipi 4 ayat 1 sampai 13 mengajar kepada kita 7 hal. Yang pertama, berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, benahi relasi dengan sesama. Dan yang ketiga, kendalikanlah hatimu. Keempat, berdoa dengan ucapan syukur. Kelima, berpikiran positif. Keenam, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketujuh, menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.